saya akan berkata bahwa senang sekali bahwa pemerintah menginvestasikan yang begitu besar untuk membangun efisien ini, railway ini karena ini lebih efisien, dengan biaya lebih rendah, tetapi dan ini juga lebih ramah lingkungan, tetapi yang kami lakukan pada saat ini yang dibangun adalah dari adalah rel kereta api. Jadi kalau ada jadi dam baru ada dampak kalau seluruh ekosistemnya betul-betul sudah menghubungkan antara orang dan industri di area yang dilewati oleh jalur kereta api itu. Dan kami akan membahas itu nanti. Saya sekarang akan ke Profesor Siti dari Universitas Gadjah Mada. Ibu, penduduk di sepanjang trek ini bisa diceritakan nggak apa yang terjadi dengan di bagian demografi ini? Terima kasih. Karena seperti area yang lain, daerah lain di Indonesia, penduduk selalu meningkat dan banyak kegiatan yang dilakukan di sepanjang rel kereta api. Jadi kami betul-betul berharap bahwa potensi untuk orang menggunakan kereta api akan meningkat sesuai harapan. Tapi seperti yang disebutkan oleh Pak Andreas, kita perlu memiliki konektivitas untuk menghubungkan jalur kereta api ini dengan moda transportasi yang lain, misalnya bis, dan kalau orang menggunakan motor, mereka perlu tempat parkir yang aman dan kita harus memastikan bahwa karcisnya terjangkau. Jadi banyak orang tinggal dan bekerja di sepanjang jalur kereta api, tapi kita membutuhkan lebih banyak kontribusi dari pemerintah, dari Sulawesi dan juga pemerintah kota dan kabupaten untuk memperbaiki konektivitas dan juga untuk memiliki rute-rute transportasi publik karena saya belum mendengar bahwa itu ada ya, mereka hanya mengatakan bahwa mereka akan memberikan lisensi kepada para operator transportasi publik, tapi kami belum mendengar apakah ada rencana induk untuk itu. Saya tahu bahwa sepertinya Anda sedang melakukan riset tentang orang-orang di radius 5 kilometer dari rel kereta api. Jadi itu data yang sangat bagus ya untuk dikumpulkan untuk proyek ini. Profesor Nyoman, dengan keahlian Anda tentang supply chain dan logistik, apakah membangun kereta api ini cukup untuk mendorong perkembangan industri dan rantai pasok? Ini kan kayak pertanyaan ayam dengan telur yang mana duluan ya. Yang kami pahami dari adalah bahwa adalah ada permintaan dan ada kargo dan ada bagian transportasi sepanjang jalan yang menghubungkan satu dengan lain dan infrastrukturnya akan bekerja dengan baik. Tapi kalau hanya membangun jalur kereta api tanpa mengembangkan
supply dan demand-nya, permintaan dan kita harus mengembangkan koneksinya, tapi juga memastikan bahwa ada kargo yang perlu memang memakai transportasi itu. Itu selalu merupakan hal yang Anda perhatikan ya, karena gagasan tentang barang dan apa yang bisa ditransportasikan, apakah bisa disampaikan? Kami sudah mendengar di sesi kebijakan bahwa ada di rencana induk ada rencana untuk mengembangkan pelabuhan, di mana barang-barang bisa langsung dimasukkan ke di kereta api untuk ditransportasikan. Apakah ini rencana yang feasible menurut Bapak? Uh, karena kalau saya nggak salah Bapak kan memang memperhatikan masalah ini. Ya, tentu saja. Itu akan sangat membantu karena sebagian besar dari kargo sebetulnya ditransportasikan yang diangkat di Sulawesi, misalnya banyak kontainer yang ujung-ujungnya akan dikirim lewat laut. Kalau ada terminal intramoda yang menyediakan juga fasilitas untuk kontainer, akan sangat membantu. Tapi yang saya sebut tentang kargo adalah saya rasa di Sulawesi kita juga perlu melihat pembangunan industri manufaktur dan industri lain yang akan menciptakan kargo. Jadi kita bukan hanya memfasilitasi arus impor, tapi juga mendorong arus ekspor. Karena yang kami lihat dari data adalah 70% dari kargo dari pelabuhan Makassar adalah impor, hanya 30% yang ekspor. Jadi masih ada ekspor. Nah, Pak Andreas, di sini saya rasa saya perlu melibatkan Anda karena Anda yang di sini ekspertisnya untuk melihat apa yang visible dalam hal pengembangan industri terkait dengan kereta api. Misalnya membangun komunitas dan industri, fokus Anda seperti apa? Ya, jadi kontainer memang efisien karena itu memudahkan transportasi barang. Tapi memang harus memerlukan truk ya untuk akhirnya. Jadi tetap harus membutuhkan pergantian intermoda. Jadi ini penting karena semua perubahan transportasi ini akan membutuhkan biaya dan ini tentunya membuat kereta api jadi kurang kompetitif dalam hal biaya karena harus menggantikan setelah dari kereta api masih harus dipindahkan ke truk untuk dibawa ke kapal. Jadi di Australia sudah dilakukan pekerjaan ini. Jadi memang ada kemungkinan untuk railway untuk kompetitif, tapi salah satu caranya adalah melakukan kolokasi untuk barang-barang supaya lebih efektif dan terkait dengan rel kereta api. Tapi untuk industri yang lain mungkin tidak langsung ada lokasinya. Jadi harus dipikirkan lagi tentang keterkoneksinya. Ada beberapa hal di sini dari yang saya pahami kereta api ini akan sangat membantu
pabrik semen, tapi kita masih perlu memahami bagaimana ini bisa membantu pihak-pihak yang lain. Ya, industri-industri yang lain belum siap siap pabrik-pabrik semen itu, bisa dikatakan seperti itu. Jadi kita masih perlu mengoneksikannya dan melihat bagaimana area-area yang lain dan bagaimana mereka terkoneksi dengan kereta api. Tadi pagi membangun jalan menuju ke stasiun-stasiun kereta api adalah satu hal yang dipikirkan oleh pemerintah. Tapi berarti itu mungkin akan memenuhi kebutuhan truk untuk membawa dari kereta api ke tempat lain. Profesor Siti, kunci dari ini semua adalah orang yang tinggal di sepanjang rel kereta api dan bisnis-bisnis yang dilakukan di sepanjang rel kereta api. Dan bagian dari pekerjaan Anda adalah memikirkan bagaimana atau apa yang mereka butuhkan dan bagaimana ini bisa membantu bisnis mereka. Misalnya, saya tahu bahwa karena COVID-19 agak sulit untuk melakukan. Tapi apa yang sampai sekarang ini, apa yang sudah Anda pelajari tentang komunitas di sepanjang rel kereta api? Okay, thanks. Yeah, we haven't Kami done much, sudah but belum melakukan we banyak hal, tapi kami memikirkan need to bahwa understand kami perlu memahami, what they kita do perlu memahami every day apa yang mereka and lakukan tiap their hari dan destination of asal dan their tujuan trip, mereka and also atau what perjalanan mereka dan mode of transport they use. moda transportasi apa yang mereka And gunakan setiap hari. we Kami understand juga ingin kita whether perlu memahami shifts apakah to uh, railway transport would be beneficial pergeseran for them. ke kereta api As we akan discussed bermanfaat untuk before, mereka. Seperti that didiskusikan in many sebelumnya, countries, di banyak negara the use of railways need penggunaan subsidies, kereta api especially membutuhkan in urban subsidi, areas. terutama di And area urban. it's a Dan lot of money. ini And so akan we need berbiaya to tinggi, jadi kita investigate perlu whether menginvestigasi the government apakah has pemerintah some schemes. Yeah, it's very memiliki skema. Memang bagus bahwa central government pemerintah pusat has put telah a lot of effort to melakukan modernize, banyak upaya and untuk so membangun kereta api ini. we need Jadi kita support from perlu dukungan dari provincial and also dari government also pemerintah to give provinsi dan kabupaten how is it, socialization campaign to melakukan sosialisasi to ke make people untuk understand that membuat railway is orang better than memahami bahwa kereta api and lebih also baik daripada yang faster lain, and bahwa ini also lebih cepat, ini in lebih ramah total lingkungan, dan reduce secara the keseluruhan ini akan transport mengurangi biaya infrastructure transportasi cost. dan biaya But infrastruktur. not Tetapi everybody tidak understand that. semua So memahami ini. Jadi, things to do masih banyak yang harus dilakukan untuk first of all. membuat orang And I think mengerti. Yang kedua, itu yang pertama tadi ya. Yang kedua, yeah, usually people biasanya orang use memilih which is moda transportasi cheapest, yang paling murah. maybe Artinya, fastest, mungkin and also lebih cepat the tickets is dan they kartisnya lebih don't mudah, lebih murah, they tapi also mereka tidak don't memperhitungkan biaya lain, misalnya calculate biaya safety cost. lingkungan, bahan kadang-kadang, bahkan So kadang-kadang we need to keamanannya. understand Jadi about kita this perlu a little meningkatkan bit. pemahaman And masyarakat tentang ini, yeah, we need to dan kita investigate perlu what the menginvestigasi, menanyakan orang and also tentang they like to pay and kesediaan mereka dan they kemampuan mereka untuk membayar to use the untuk menggunakan railways, something like that. kereta So I api. think it's still a lot of things to Jadi do. masih banyak sekali yang harus Yeah. dilakukan. Which is why the research is needed. Itu sebabnya Yeah. kita membutuhkan riset, karena ada banyak sekali pertanyaan yang perlu Everyone's dijawab benefit. agar memastikan bahwa semua pihak menerima manfaat. Sebagai tindak lanjut dari itu,
yang dikatakan Ibu yang tadi adalah biayanya bukan hanya dalam uang, tapi juga waktu dan kenyamanan. Dan misalnya memang public sector memang lebih mudah digunakan dalam hal koneksi, tentunya orang akan menggunakan transportasi publik. Itu tidak mengherankan. Tapi pada saat ini, paling tidak kalau kita lihat di sini, sebetulnya ini sangat kompetitif karena lebih ekonomis dan mereka akan lebih mudah untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain dan lebih cepat. Tetapi semuanya tergantung kepada schedule-nya, seberapa sering di keretanya lewat dan lain-lain. Jadi tentang dan juga interkonektivitas yang akan mendorong nilai yang akan didapatkan orang selain apakah ini memang lebih And that menyenangkan is in fact one of daripada the complications dan is that ini juga because kerumitan yang lain, when you Prof. have Andreas. Jadi massive kita number of punya buses running on uh, the same line, ada you kereta have a yang membawa serious penumpang dan issue membawa barang pada waktu of yang sama. Jadi conflicting demands. ada Does that make bahaya di sense? sini bahwa ada kepentingan yang saling berkonflik di sini. Kalau di gambar di belakang saya adalah uh, gambar dari kereta apinya dan ini trek tunggal ya. Dan kapasitasnya terbatas karena mereka nggak bisa uh, jadi harus gantian ya kereta apinya. Ini membatasi berapa jumlah kereta yang bisa lewat. Dan biasanya kereta bawa barang itu lebih lambat daripada kereta penumpang. Jadi mungkin kereta penumpang akan banyak menunggu dan ini sangat membatasi gerak. Sementara studi awal menunjukkan bahwa bahkan kalau kereta barangnya sedikit saja, dampaknya akan serius terhadap ketepatan waktu dari kereta penumpangnya. Jadi ini harus jadi tentunya ada kompetisi antara pengguna penumpang kereta api dan transportasi publik dan Scarce track time. I like that. scarce track time, jadi dari waktu rel yang pendek, yang jarang ya. Profesor Newman, kalau saya boleh ke Anda lagi tentang pemahaman Anda tentang logistik, bagaimana ini bisa dikelola. Ini kan yang pertama proyek infrastruktur di wilayah itu, dan ini antara lain ingin membuktikan bahwa ini bisa dilakukan. Apakah tantangan-tantangan yang mereka hadapi di fase awal bisa meningkatkan rasa percaya mereka masyarakat terhadap kereta api? Itu pertanyaan yang masih perlu dijawab sebetulnya, tapi pastinya kita dapat mengatakan bahwa penumpang biasanya akan berjalan di siang hari. Saya belum pasti apakah mereka bisa menyesuaikan waktunya. Mungkin untuk barang, fokusnya mungkin malam hari saja atau dini hari, di pagi hari, mungkin antara jadi sementara di hari itu digunakan untuk penumpang. Ini belum dilakukan, tapi mungkin ini berpotensi untuk dicoba untuk memberi slot waktu karena keterbatasan kapasitas dan mungkin kita bisa melakukan segmentasi waktu kapan penumpang diprioritaskan dan kapan barang bisa bergerak lebih bebas. Sepertinya solusinya bagus ya.
Bagaimana dengan rumput laut? Salah satu riset yang dilakukan oleh PEN adalah tentang rumput laut dan ada harapan yang tinggi untuk dari industri ini karena ini adalah industri utama di Sulawesi. Ibu Siti, saya akan bertanya tentang orang-orang yang bekerja di industri sawit. Pak Nyoman, apakah rumput laut memiliki tempat di sini? Saya rasa ya, tetapi kami harus tetap melakukan asesmen terhadap kuantitas atau jumlah dan konektivitas ke poin di mana rumput laut itu diproduksi. Ketika kita bicara tentang transportasi ke kereta api, ini lebih baik untuk jarak yang jauh dan kuantitas yang besar. Potensinya ada untuk rumput laut ke kereta api. Dan tapi saya rasa ini belum dilakukan studinya. Apakah ini akan baik untuk transportasi kereta api atau mungkin lebih baik lagi menggunakan transportasi jalan raya untuk membawa sawit ke pelabuhan. Dan ini kembali ke komentar Anda tentang bagaimana daripada memiliki jalan raya, tapi lebih baik untuk mendorong manufaktur, karena ini lebih efisien secara keuangan. Profesor Andreas, saya akan ke Anda. Anda juga melihat ini juga ya, terutama dalam hal efisiensi perekonomian, karena ini bagian dari pekerjaan Anda. Ya, jadi idenya di sini adalah untuk bahwa transport dilihat sebagai biaya tambahan kalau Anda memproduksi sesuatu, jadi Anda ingin meminimalkan biaya transport. Jadi dia harus efektif dalam hal biaya. Dia harus mampu untuk jadi bukan hanya memindahkan tempat saja lebih mudah, tapi juga memikirkan apakah ini kompetitif dalam hal biaya. Dan juga masalah optimalisasi, mana opsi yang terbaik. Mungkin bisa dijelaskan kepada kami apa kerja yang sudah dilakukan di lapangan untuk mengumpulkan data. Saat ini kami belum kami punya data geografis, distribusi, dan juga barang-barang pertanian. Jadi kami bisa punya gagasan tentang di mana suplai dari populasi, berapa impor. Jadi kami bisa melihat distribusi geografis dari barang-barang ini, sehingga kami bisa melihat yang mana yang paling efektif dalam hal biaya. Dan dari itu kami bisa mengembangkan apa yang dibutuhkan dalam hal konektivitas dan membuatnya mungkin. Dan saya rasa gagasan yang kan untuk memperoleh data sekarang kan sangat terbatas ya, tapi yang ada jadi untuk memperoleh informasi sangat penting agar dapat memberi masukan. Itu betul, dan kami memang harus punya data untuk di masa depan. Dan mungkin ini bisa mengubah keputusan, dan jadi
demand juga mungkin akan berbeda sebagai respon terhadap perubahan transportasi. Profesor Siti, kalau saya boleh kembali ke Anda, saya ingin tahu lebih banyak tentang pekerjaan karya Anda terkait dengan komunitas dan orang, dan tapi juga lingkungan yang menurut saya sangat menarik. Saya berpikir bahwa saya berpikir tentang Indonesia, tentu kita berpikir tentang industri, tentang bahaya-bahaya lingkungan. Uh, apa misalnya tentang banjir dan longsor, apa yang Anda rencanakan lakukan dalam 4 tahun ke depan dalam proyek ini? Pertanyaannya besar ya, silahkan. Kami sudah melakukan sedikit dan kami akan melanjutkannya di Indonesia seperti Anda pahami ada banyak potensi bencana karena kami punya curah hujan yang tinggi dan juga lingkungan di sekitar kereta api juga akan berubah. Jadi kami perlu melakukan investigasi di sisi itu. Tetapi kita harus meminimalisasikan resiko. Kita harus memitigasinya. Kami akan melakukannya nanti karena pada saat ini kami baru melakukan identifikasi dan kami belum mendapatkan hasil akhirnya. Kami baru melakukan identifikasi dan kami juga melihat pada kepadatan masyarakat di sepanjang trek dan dampak positif dan negatifnya di masa depan. Apakah Anda sudah menemukan bahwa ada bagian dari trek kereta api itu lebih rentan terhadap tidak ya, Bu Emma sedang melakukan itu dan kami sudah pelajari sampai saat ini belum sampai ke konklusi itu. Tapi tentunya penting ya untuk melakukan langkah-langkah mitigasi dan membuat masyarakat juga paham tentang landscape di sekitar mereka. Sekarang saya akan bergerak ke aspek intermoda. Ada banyak hal terkait ini. Saya akan mulai dengan Profesor Siti. Tadi Ibu menyebutkan bahwa orang harus memiliki akses ke bis misalnya. Dan ada juga visi besar di Indonesia untuk membuat pusat-pusat transit di mana orang bisa memparkir motor mereka. Dan kalau mereka bawa arus atau barang untuk ke Makassar, bagaimana Anda bisa menjelaskan aspek intermoda untuk penumpang? Itu pertanyaan yang kami ingin tanyakan juga karena kami belum memperoleh informasi lengkap tentang itu, tapi orang-orang dari Dinas Perhubungan dan juga dari pemerintah, tim percepatan, mereka mendukung program ini. Jadi kami juga berharap bahwa konektivitas akan tersedia karena dari presentasi mereka tadi pagi, tapi kita memang belum melihatnya, tapi kita betul-betul berharap bahwa akan ada konektivitas yang lebih baik karena seperti disebutkan oleh Pak Andreas sebelum ini, itu sangat penting bukan hanya untuk mengurangi waktu, tapi lebih baik juga untuk kenyamanan penumpang. Lebih mudah untuk melakukan transfer dan lain-lain. Ini juga penting. Jadi kita memang perlu menanyakan pertanyaan itu. Saya belum mendapatkan jawabannya, tapi kami akan menanyakan pertanyaan itu ke orang-orang di sepanjang It's very nice. kami
sudah dapat rencana induk tentang apa yang akan mereka lakukan untuk menciptakan konektivitas yang lebih baik di masa depan. Like some stations and then Misalnya dari stasiun, public transport route, something like that. rute transportasi publik dan lain-lain. I remember from the Saya ingat dari Pak Nyoman, this is where you come in as well, dari but Pak Nyoman, there dari is Anda, a ada between diskoneksi plans of antara government of Makassar rencana dari and pemerintah developments along the line. Kota Makassar dan Perhaps you could talk us orang-orang through that a little bit, you know, di how much of a concern is that to the team while they'll be looking at it? And also, pedesaan. once you sort of raise Apakah this to connect all this up, Anda ketika Anda do you think that's giving away apakah the mungkin importance of the rail line? untuk memperbaiki diskoneksi ini? Tim kami, salah satu dari Associate Fellow, sedang mengerjakan perencanaan Makassar, terutama dari perspektif smart city atau kota cerdas. Kami masih di tahap awal dalam mengumpulkan informasi tentang rencana induk di tingkat provinsi dan juga di tingkat kabupaten. Kesan awal adalah bahwa ini ada semacam diskoneksi tentang apa yang dikatakan di tingkat yang lebih rendah dengan tinggi dengan tingkat kabupaten. Kami belum memiliki informasi yang cukup untuk mengatakan seberapa diskoneksi ini dan apakah ini sudah menjadi rencana juga di tingkat beberapa infrastruktur seperti gudang kecil atau fasilitas untuk muat dan bongkar muat itu harus dimasukkan di dalam rencana induk di tingkat kabupaten. Jadi studi ini masih berlangsung, kami masih mengumpulkan informasi lebih banyak karena kami tidak hanya bekerja di satu distrik, tapi beberapa distrik yang dilalui oleh kereta api. Jadi kami masih memerlukan lebih banyak informasi dan analisis. Tapi ini sangat penting untuk dimasukkan ke dalam rencana induk dari masing-masing kabupaten. Pesan dari yang disampaikan oleh para pejabat tadi dan adalah bahwa mereka sangat ingin melihat ini dibangun karena ini akan memaksimalkan manfaat untuk semua pihak, masyarakat, bisnis, perdagangan. Apakah ini Anda merasakan ini juga? Dari karya yang kami lakukan dengan tim kami tentang rencana induk, kami juga mendapatkan informasi secara kualitatif dari apa yang kami sudah lakukan melalui FGD ketika kami di Makassar tahun lalu misalnya. Ini secara kolektif menyediakan kami informasi tentang apa yang baru saya katakan. Jadi itu kesan awalnya ya, tapi kami perlu lebih banyak informasi untuk menilai seberapa yang masih kurang di rencana induk. Profesor Andreas, mungkin Anda bisa memberikan perspektif dari sisi Australia tentang bagaimana Anda menangani interkonektivitas, misalnya dari pelabuhan ke kereta api, apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan konektivitas. Saya rasa bagus ya bahwa pemerintah Makassar punya
rencana induk 5 ton. Tapi bahayanya adalah kalau ada uh, organisasi-organisasi ini kerja sendiri-sendiri. Dan karena ketika mereka bicara interkonektivitas, bisa saja tidak saling terkait. Misalnya di Australia, di sisi Australia, kami punya banyak sistem tunggal rel dalam konteks tambang. Dan kadang-kadang tapi kadang-kadang perusahaan tambangan juga berbagi. Jadi yang paling efektif adalah ada koordinator yang mengkoordinasi slot-slot ini. Jadi mungkin itu yang dibutuhkan, koordinasi di antara semua organisasi yang terlibat di dalam interkonektivitas ini untuk membuatnya menjadi lebih efisien. Jadi ini bagian dari riset yang kami lakukan juga untuk melihat apa yang mungkin dilakukan dengan adanya koordinasi yang mengkoordinir organisasi berbeda ini. Kami ada pertanyaan yang datang dari telepon saya. Saya akan berdasarkan pemahaman Anda sampai saat ini, area perencanaan investasi yang mana yang paling berdampak untuk memaksimalkan penggunaan kereta api? Rasa saya adalah transportasi publik mungkin masih ragu, tapi pabrik semen akan sangat berdampak. Mungkin di area setelahnya mungkin baru transportasi publik. Professor Siti and Professor Newman, I'll ask you as well. Profesor Siti dan Profesor Newman, saya juga mau bertanya kepada Bapak dan Ibu, di area mana saja yang akan paling menerima manfaat dari kereta api ini? Pak Newman dulu. Dan kemudian Ibu Siti dari perspektif masyarakat. Setelah yang disebutkan oleh Andreas, semen dan penumpang, ada juga potensi untuk menyediakan manfaat bagi perusahaan manufaktur lokal. Belum banyak pada saat ini, tapi ini isu nasional sebetulnya. Ketika kita bicara tentang logistik di Indonesia, orang selalu berbicara bahwa kita menggerakkan banyak kargo dari barat ke timur, tapi sedikit sekali dari timur ke barat. Jadi ini membuat kapasitas jadi sia-sia di transportasi Indonesia, dan salah satu sumber dari biaya tinggi dalam hal logistik. Jadi harus ada keinginan yang kuat dari pemerintah nasional untuk mengembangkan perusahaan manufaktur yang dapat menambah nilai untuk komoditas lokal. Itu akan sangat baik untuk Indonesia secara keseluruhan, karena ini akan mengurangi biaya logistik dan memperbaiki ekonomi lokal, menciptakan sesuatu seperti zona industri di Sulawesi yang dekat ke kereta api adalah gagasan yang baik. Tapi kalau saya dengar dari Profesor Ana tadi, dia mengatakan bahwa kereta api ini dibuat karena oleh investasi, dan mereka juga, pemerintah Indonesia sangat tertarik untuk meningkatkan industri berbasis manufaktur. Nah, tadi Anda katakan bahwa ini sebetulnya lead-nya adalah pemerintah Indonesia, jadi mereka harus memberi sinyal juga kepada pihak swasta. Iya, karena saya rasa kalau kita bisa punya zona industri, pemerintah biasanya akan menyediakan fasilitas seperti pengurangan pajak pada awalnya,
daripada menciptakan fasilitas infrastruktur yang tidak terkait dengan infrastruktur. Ini jadi penting sekali bahwa pemerintah menginisiasi ini dan juga untuk di timur tentang air dan listrik juga merupakan tanggung jawab pemerintah ketika mengembangkan zona industri. Terima kasih. Sekarang Profesor Siti, kalau kita lihat di mana dibutuhkan investasi dan di mana dampaknya terkait. Saya bayangkan bahwa listrik dan air akan membantu bisnis, tapi juga akan membantu orang-orang yang tinggal di sepanjang rel kereta api. Menurut Anda, di mana investasi paling dibutuhkan? Di dalam hal kereta api sangat penting dan bagus bahwa pemerintah merencanakan untuk menyelesaikannya di 2021 atau 2022, dan saya rasa untuk menarik orang dan uang lebih bagus lagi untuk membangunkan COD di beberapa stasiun, karena ini akan membentuk membangun bisnis di banyak zona, dan akan membantu bisnis kereta api, perkeretaapian untuk memperoleh pendapatan. Dan yang kedua, penting juga bahwa kita berupaya untuk berupaya agar organisasi dan sangat baik di regulator maupun pemerintah dan juga di zona bisnis. Kadang-kadang kita namakan COD. Jadi ini akan membantu kalau ada subsidi. Jadi orang akan membayar lebih murah untuk menggunakan kereta api, dan penting juga untuk mendukung transportasi berkesinambungan. Dan saya rasa dalam transportasi yang berkesinambungan, saya rasa juga pihak bisnis dan swasta dan masyarakat untuk menanamkan uangnya di situ, karena saya rasa ini sangat sulit atau hampir tidak mungkin untuk mengoperasikan kereta api, hanya kereta api saja. Jadi kita harus menciptakan bisnis juga di banyak stasiun. Jadi saya rasa ini sesuatu yang perlu dibuat untuk membuat jalur kereta api mungkin, dan juga menciptakan dan membuat masyarakat bisa menggunakan kereta api ketika mereka pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu penting sekali. Terima kasih, Ibu. Menarik sekali. Ada pertanyaan lagi? Bisa diberikan contoh transportasi yang tidak efisien dari barat ke timur. Itu pertanyaan gambar besarnya ya. Setidaknya dari sisi data ekspor impor dari pelabuhan Makassar, di mana 70% adalah kontainer yang masuk dan 30% keluar, ini merefleksikan ketidakseimbangan kargo yang bergerak dari barat ke timur. Ini hanya untuk Makassar. Makassar sudah cukup baik, di mana kita memiliki volume yang besar di sini. Tapi kalau kita bicara tentang bagian timur Indonesia yang lain, masalahnya bahkan lebih parah dibandingkan dengan Makassar. Jadi saya rasa 70% adalah yang kami dapatkan dari data pelabuhan di Makassar.
finally, Pada just akhirnya, one question from all of you. If you can uh, just give a untuk very pertanyaan terakhir brief untuk answer semua Anda about it. semua, So, you're obviously Anda in the preliminary report, you've shown us some of mem- the mem- challenges that ada need to be looked at. laporan There's a lot of awal, good ada news around the remote tantangan-tantangan yang connectivity that dihadapi, everyone. yang We've got a lot of bagaimana technical and bagaimana execution kereta systems api ini upgrades bermanfaat untuk that semua will pihak. happen. What's your Anda semua thoughts bekerja also untuk at menjawab this banyak point pertanyaan penting. around how the rail Dan line can be bagaimana an example of what is kereta api ini possible bisa in a menjadi contoh province which apa yang mungkin hasn't had this dilakukan kind of infrastructure di before? provinsi di mana infrastruktur sebelum ini seperti And then ini belum ada finally, you sebelumnya. answered it a bit earlier, Tadi but sudah dijawab sedikit oleh I'd Profesor like to hear Andreas, as tapi a better mungkin perspective from you. uh, If you're Andreas bisa memberi perspektif lebih jauh. Kalau Anda yang membuat rencana ini dan tentang aspirasi bisnis dan orang di wilayah itu, apakah ini titik awal yang baik? Saya akan mengambil komen dari Pak Nyoman. Kami uh, kami sebetulnya juga tertarik tentang potensi untuk industri-industri yang bisa muncul dengan adanya kereta api ini. Jadi apa yang bisa dimunculkan dengan transportasi yang lebih efektif dan lebih murah, sehingga barang bisa ditransportasikan dengan biaya yang lebih rendah dan mendorong adanya industri-industri baru. Profesor Nyaman, apakah menarik Anda untuk bekerja di proyek seperti ini? Ya, tentu saja. Saya sedang memikirkan tentang pulau-pulau seperti Sulawesi atau mungkin Sumatera harus lebih banyak menggunakan kereta api untuk mentransportasikan penumpang dan barang karena untuk waktu yang begitu lama kita mengabaikan kereta api. Bahkan di Jawa baru saja pemerintah mulai memperhatikan kereta api. Ini sangat menarik, membuat bersemangat karena kalau perkereta api akan lebih banyak digunakan. Ini berita yang baik. Terima kasih Pak Nyoman dan Pak Siti. Yang Ibu punya perhatian yang tinggi terhadap masyarakat tentang mungkin Anda dapat menjelaskan manfaat kepada masyarakat. Pada tahap ini, menurut Anda, bagaimana melihat proyek ini sebagai proyek ikon? Apakah Anda melihat ini juga sebagai jalan untuk pembangunan infrastruktur lebih jauh di wilayah ini? Ya, kereta api di Sulawesi saya rasa sangat penting, seperti proyek-proyek kereta apian pada awalnya kelihatannya sangat mahal, mungkin tidak terlalu menarik untuk banyak orang, tetapi pada akhirnya kami berharap bahwa mereka akan memahami bahwa kereta api adalah cara yang terbaik untuk mentransportasikan barang dan orang. Dan saya rasa seperti kita pahami, karena ini adalah kereta api pertama di Sulawesi, kita perlu memberi upaya yang lebih besar lagi untuk mempromosikan kereta api ke masyarakat. Ini sangat baik. Kami sangat senang pada akhirnya orang bisa menggunakan kereta api dan mereka akan menyadari bahwa ini sangat baik karena ini seperti yang dialami oleh orang Jawa. Karena ini juga transportasi moda yang paling aman juga. Jadi kami benar-benar berharap bahwa ini akan menjadi kenyataan di masa depan.
Kami mendukung semua program yang dilakukan oleh pemerintah, Kementerian Transportasi dan kementerian lain, dan juga pihak swasta seperti BOSOA, TONASA. Untuk masyarakat, kami masih perlu mempelajari lebih banyak tentang itu. Kami belum banyak memahami tentang perspektif masyarakat pada saat ini, dan ini Anda tentu akan lebih banyak mempelajari ini. Terima kasih banyak, dan saya rasa sampai kita harus berhenti di situ. Senang sekali bisa mendengarkan pandangan dari para ahli. Terima kasih. Saya mau menyampaikan terima kasih kepada para panelis, Profesor Andes dari Monash, Profesor Nyoman dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, dan Ibu Profesor Siti dari Gajah Mada. Dan mereka adalah senior fellow dari AIC yang mengerjakan proyek transportasi yang merupakan bagian dari riset utama di bawah PER.